Arise and shine, for the light is come, and the glory of the Lord is risen upon thee. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang, dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Haleluya. Saatnya gereja Tuhan nyatakan, Yesus kan datang segera. Ku dengar suara Tuhan berseru, persiapkan jalan bagiku. Kitalah umat pilihan Allah, beritakan perbuatan
Shalom saudara. Setelah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup ini, firman Tuhan memberikan janji bahwa kita pasti diselamatkan. Kita dipindahkan dari dalam kegelapan ke dalam terang Tuhan yang ajaib. Perubahan status tersebut menuntut suatu perubahan dalam hidup setiap kita. Dari yang semula kita bebas untuk melakukan apapun sekehendak kita, sekarang kita perlu hidup kudus sesuai dengan kehendak Tuhan kita. Dalam Voice of Pentecost kali ini, kita akan bahas mengenai hidup kudus, mungkinkah? Setelah menjadi Kristen, umumnya orang-orang sudah tahu bahwa mereka tidak boleh lagi hidup dalam dosa. Dengan kata lain, harus hidup kudus. Permasalahannya, seringkali dalam benak setiap kita, menjalani hidup kudus berarti tidak boleh melakukan ini, tidak boleh melakukan itu, harus ini, dan harus itu. Yang daripadanya dapat dibuat satu list yang panjang dengan suatu pemikiran bahwa jika kita penuhi list tersebut, maka kita akan menjadi kudus dan berkenan pada Tuhan. Tidak ada yang salah dengan membuat daftar perintah dan larangan seperti itu, asal berdasarkan pada firman Tuhan. Orang pun perlu mengambil tindakan untuk menunjukkan imannya. Namun, tanpa disadari, hal ini mungkin menjadi sebuah penanda bahwa orang itu terlalu fokus dengan apa yang dia bisa dan harus lakukan. Dalam istilah Alkitab, ini disebut dengan mengandalkan kekuatan sendiri. Berusaha hidup kudus dengan mengandalkan kekuatan sendiri adalah paradigma lama yang salah. Jika demikian, bagaimana seharusnya kita hidup kudus? 1 Petrus 1 ayat yang ke-16 berkata, "Kuduslah kamu, sebab aku, Tuhan, kudus." Dalam ayat-ayat sebelumnya, Rasul Petrus mengingatkan tentang apa yang Allah Bapa telah lakukan bagi setiap orang percaya di dalam Kristus, yaitu melahirkan mereka kembali untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat cemar. Jadi, perintah untuk hidup kudus bisa dilakukan karena Allah telah terlebih dahulu menguduskan kita. Inilah paradigma yang benar. Orang dengan paradigma lama akan berkata dalam hatinya, betapa sulitnya hidup kudus dan betapa gampangnya berbuat dosa. Sebaliknya, orang dengan paradigma baru akan berkata, saya ini orang yang sudah dikuduskan. Karenanya saya mencintai dan memilih perbuatan yang kudus. Perhatikan bahwa hal ini bukan berarti hidup kudus bisa dilakukan secara otomatis tanpa upaya atau perjuangan kita sama sekali. Kita tetap perlu berusaha melakukan perintah Tuhan. Kita tetap perlu dengan tegas menolak perbuatan dosa. Tetapi ada perbedaan besar antara upaya hidup kudus yang dilakukan dengan kekuatan sendiri dengan upaya yang dilakukan dengan kesadaran bahwa seseorang telah dikuduskan. Ada kisah nyata yang bisa menggambarkan kebenaran ini. I.L. Nommensen, atau yang lebih dikenal sebagai Opung Nommensen, datang ke Sumatera di abad ke-19 untuk memberitakan Injil kepada suku-suku Batak. Suatu ketika, seorang kepala suku menyambut Nommensen dan berkata, "Anda punya waktu 2 tahun untuk mempelajari adat kami dan meyakinkan kami bahwa Anda membawa pesan yang layak untuk kami dengar." Lalu, setelah 2 tahun berlalu, si kepala suku bertanya kepada Nommensen, bagaimana kekristenan berbeda dari aturan moral dan tradisi yang mereka anut. "Kami sudah tahu apa yang benar," ucap si kepala suku. "Kami juga memiliki hukum-hukum yang melarang kami mencuri atau mengambil istri sesama ataupun berbohong." Nommensen menjawab, "Itu benar adanya. Tetapi Allahku memberikan kemampuan untuk menaati hukum-hukum tersebut." Hal ini mengejutkan si kepala suku. "Bisakah engkau mengajari orang-orangku untuk hidup lebih baik?" "Tidak, saya tidak bisa," jawab Nommensen. "Tapi kalau mereka menerima Yesus Kristus, Allah akan memberikan mereka kekuatan untuk melakukan apa yang benar." Si kepala suku kemudian mengundang Nommensen untuk tinggal selama 6 bulan lagi. Dalam kurun waktu itu, Nommensen memberitakan Injil dan mengajar orang-orang di kampung tentang bagaimana Roh Kudus bekerja dalam kehidupan orang Kristen. "Kamu boleh tinggal selama yang kamu suka," ujar si kepala suku. "Agamamu lebih baik dari agama kami, karena Allahmu berjalan bersama manusia dan memberikan mereka kekuatan untuk melakukan hal-hal yang ia minta." Haleluya! Paradigma yang baru tentang apa yang Allah telah lakukan untuk kita menentukan apa yang akan kita kerjakan dalam hidup ini. Hal ini sesuai dengan yang dikatakan Dr. Stephen J. Lawson, "A high view of God leads to high worship and holy living, but a low view of God leads to trivial worship and low living." Yang berarti, pandangan yang tinggi tentang Allah akan menghasilkan penyembahan yang tinggi dan kehidupan yang kudus. Tetapi pandangan yang rendah tentang Allah akan menghasilkan penyembahan yang pura-pura dan kehidupan bermoral rendah. Saudara,
untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silakan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Sebab Tuhan telah berfirman, dari gelap terbit terang yang bersinar. Dia Tuhan yang membuat terangnya bercahaya dalam hatiku. Kebenaran-Mu yang membawa hidupku bersinar terang, bawa kemuliaan-Mu. Serukan hebat, ajaib perbuatan-Mu. Yesus Tuhan, sebab Tuhan telah berfirman, dari gelap terbit terang yang bersinar. Dia Tuhan yang membuat terangnya bercahaya dalam hatiku. Kuasa-Mu yang menjadikan hidupku bersinar terang, bawa kemuliaan-Mu. Serukan hebat. Shalom semuanya. Shalom. Puji syukur di hari yang sangat cerah kita boleh kembali berada berkumpul di tempat ini bersama-sama. Yang percaya ini semua karena penyertaan dan kasih setia Tuhan. Boleh saya lihat lambaian tangannya tinggi-tinggi. Puji nama Tuhan. Mari sebelum kita memulai ibadah kita pada hari ini, kita mau satukan hati dan berdoa. Sungguh hati kami limpah dengan syukur Tuhan atas setiap kasih-Mu, atas setiap penyertaan-Mu dalam hidup kami Yesus. Kalau saat ini Tuhan, kami boleh Tuhan kembali berkumpul di tempat ini. Kami percaya ini semua bukan karena hebat dan kuat kami Tuhan, tapi ini karena semua karena penyertaan-Mu dalam hidup kami Yesus. Dan saat ini Tuhan, kami mau siap untuk memuji dan memuliakan nama-Mu lebih lagi Tuhan. Engkau persiapkan hati kami Tuhan. Engkau persiapkan jiwa-jiwa kami yang haus untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Biarlah roh kami semakin menyala-nyala bersama-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap untuk memuji Tuhan, kita sama-sama katakan haleluya, amin. Mari saya undang semuanya untuk bangkit berdiri. Terima kasih buat setiap kebaikan-Mu dalam hidup kami Yesus. Saat ini kami mau siapkan hati kami yang terbaik. Haleluya Yesus. Bapa-Ku yang baik, Kau sangat ku cinta, lebih dari segalanya di dalam hidupku. Bapa-Ku yang baik, Engkau yang ku perlu, lebih dari segalanya, kasih-Mu bagiku. Kau
Kau segalanya. Beri kemuliaan yang terbaik buat Allah kita. Bapakku yang baik, Kau sangat ku cinta, lebih dari segalanya di dalam hidupku. Bapakku yang baik, sebab hanya Engkau yang kami perlukan Tuhan. Engkau yang ku perlu, lebih dari segalanya, kasih-Mu bagiku tak pernah berakhir, kasih setiamu selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, Kau segalanya. Tak pernah berakhir kasih setiamu selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, Kau segalanya. Tak pernah berakhir kasih setiamu selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, Kau segalanya. Tak pernah berakhir kasih setiamu selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, Kau segalanya. Tak pernah berakhir kasih setiamu, kebaikan-Mu selalu nyata buat setiap kami, Tuhan. Dalam hidupku tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, Kau segalanya. Yesusku, Kau segalanya. Yesusku, Kau segalanya. Beri sorak-sorai yang terbaik buat Allah kita. Katakan haleluya. Terima kasih, kami memuji-Mu, kami bersyukur. Engkau baik, Engkau dahsyat,
Engkau segalanya buat setiap kami Tuhan. Kau Raja di atas segala raja Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Engkaulah sorak-sorai yang terbaik buat Allah kita. Katakan kau dahsyat Tuhan. Haleluya. Sekali lagi saya sapa semuanya. Shalom. Saya percaya Tuhan Yesus saat ini hadir bersama-sama dengan kita. Boleh lihat ke samping kanan kirinya, katakan Tuhan Yesus memberkati kamu semua. Karena kita percaya kasih Tuhan selalu ada bersama dengan kita. Dari dulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kita mau nyanyikan sama-sama. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacitaku kan menari, dengan sorak-sorai memuji.
kemudahan selalu baru setiap hari. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia saraja, nyanyi bagi Dia saraja. Dengan sukacita ku kan menari, ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia saraja, nyanyi bagi Dia saraja, nyanyi bagi Dia saraja selamanya. Sorak-sorai yang terbaik untuk Allah kita. Yang masih semangat memuji Tuhan, saya coba mau cek suaranya dulu ya. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Karena Tuhan Yesus terlalu sanggup untuk menolong kita semua. Yang percaya katakan amin. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Satu hati kita mau katakan, apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Kita mau tepuk tangan sama-sama di atas kepala. Karena kita lihat kasih Tuhan selalu baru buat setiap kita. Satu hati kita mau katakan sama-sama. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya.
duduk, kita kasih tos samping kanan kirinya lagi, katakan Tuhan kita dahsyat. Haleluya. Saya persilakan jemaat duduk kembali. Kita akan bersatu di dalam doa syafaat. Kami mengucap syukur Tuhan karena pagi hari ini kami umat-Mu kembali ada di tempat ini untuk memuja, mengagungkan Engkau. Dan karena kami tahu kasih-Mu tidak pernah berubah dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Dan terus kami imani bahwa Tuhan terus ada bersama-sama dengan kami setiap musim hidup kami. Engkau ada buat kami Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan pagi hari ini. Kami menaikkan doa-doa kami. Kami memberkati para pemimpin rohani kami. Tuhan berkati Bapak Pendeta Rubin Adi Abraham. Tuhan berkati Bapak Pendeta Andreas Budi Utomo. Tuhan berkati Bapak Pendeta Abed Nego Rasdi. Dan Tuhan juga memberkati Bapak Gembala kami, Bapak Kartomius Sarjono. Demikian juga dengan para pembina kami, gembala pembina kami, Bapak Insinyur Niko dan Ibu Mulyanti Suwarna. Tuhan hikmat Allah turun terus atas pemimpin-pemimpin rohani kami. Yang terus Tuhan tempatkan di tengah-tengah kami untuk membimbing kami, membina kami. Sehingga iman kami terus dibangun, semakin kuat, semakin bertumbuh di dalam Engkau Tuhan. Sehingga setiap kami jemaat Tuhan yang terus dibimbing Tuhan, kami menghasilkan buah-buah roh yang baik di dalam Engkau Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan bila Tuhan terus memelihara kehidupan para pemimpin rohani kami. Terus Tuhan memelihara keluarganya, anak istrinya, bahkan cucunya, semuanya Tuhan. Mereka hidup di dalam Engkau. Tuhan terus tanggung hidup mereka dengan baik Tuhan. Kami juga memberkati Tuhan 5 generasi di gereja kami yang Tuhan percayakan kepada Bapak Ibu Gembala kami. Tuhan, kami mengangkat tangan kami bahwa kami 5 generasi ini Tuhan terus dibawa naik dan terus naik di dalam Engkau. Dan biarlah kami Tuhan pada waktu kami menerima didikan itu kami tidak mudah Tuhan. Kami tahu ada hal yang harus kami lalui dengan baik. Ada hal yang perih yang harus kami lalui. Tapi di dalam Engkau Tuhan, iman kami terus dibangun sehingga setiap kondisi apapun yang harus kami hadapi, kami tetap kuat karena kami punya iman di dalam Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami juga memberkati seluruh pengurus dan majelis gereja ini Tuhan. 2 tahun yang akan datang Tuhan, biarlah setiap kami yang Tuhan sudah tempatkan, Tuhan sudah tunjuk kami bekerja sesuai dengan tugas kami. Dan Tuhan tempatkan kami untuk kami bisa membawa kemajuan gereja ini. Satu dengan yang lain kami bisa bekerja sama dengan baik. Walaupun di bidang yang berbeda. Tapi dengan kami bersatu hati di dalam Engkau. Seluruh majelis dan pengurus gereja ini. Kami akan bisa bekerja bersama-sama untuk kemuliaan-Mu Tuhan. Dan kami mengucap syukur Tuhan. Satu demi satu apa yang menjadi pergumulan kami. Tuhan sudah jawab. Kami mengucap syukur untuk gudang sebelah Tuhan yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Walaupun langkah awal ini Tuhan kami harus masih mengontraknya. Tapi Tuhan dengan transaksi yang sudah deal ini Tuhan, kami sungguh dipenuhi dengan limpahan syukur Tuhan. Karena Tuhan sudah menjawab pergumulan kami sekian tahun Tuhan. Tuhan, kalau langkah awal ini sudah Tuhan berikan kepada kami, biarlah nanti selanjutnya Tuhan kami akan bisa memilikinya di dalam nama Yesus dengan cara Tuhan. Gudang sebelah akan menjadi milik GBI Gunung Padang Purbalingga Tuhan. Karena kami tahu kalau Tuhan sudah membuka pintu-pintu berkat untuk anak-anak-Mu, tidak ada satu kuasa pun yang bisa menutupnya. Karena itu Tuhan, iman kami tetap kuat bahwa gudang sebelah tepat pada saatnya Tuhan akan berikan untuk kami Tuhan. Dan kami terus memberkati Tuhan untuk panitia kecil yang sudah terbentuk Tuhan. Untuk renovasi gudang itu Tuhan, Engkau yang akan campur tangan. Sehingga mereka bisa bekerja dengan baik. Tuhan, sediakan dana yang kami butuhkan. Kami tahu itu tidak sedikit Tuhan. Tapi kami punya Allah yang luar biasa. Allah kami Allah yang maha kaya. Yang sanggup mengadakan yang tidak ada menjadi ada. Dan Tuhan, dana yang kami butuhkan semuanya Tuhan akan tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu. Sehingga semua anggaran yang kami butuhkan tersedia tepat pada waktunya. Terima kasih Tuhan. Kami juga memberkati bangsa dan negara kami. Kami memberkati Indonesia, kami memberkati Purbalingga Tuhan, kami menyerahkan kepada-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan untuk pemilu yang sudah berakhir dengan baik. Siapapun pemimpin nanti Tuhan yang sudah Engkau tempatkan atas Indonesia,
Biarlah kami seluruh warga negara Indonesia, kami taat dan kami tunduk Tuhan. Karena Tuhan, apa yang sudah Tuhan pilihkan itu yang terbaik buat bangsa Indonesia. Kedepannya Tuhan, Indonesia akan semakin maju, semakin makmur. Lalu saat ini Tuhan, harga-harga barang, kebutuhan pokok Tuhan yang dibutuhkan masyarakat semakin meninggi. Tapi satu iman kami, bahwa anak-anak-Mu Tuhan, anak-anak Tuhan yang terus bersandar kepadamu tidak akan pernah berkekurangan. Karena Engkau gembala kami yang baik, yang menyediakan padang rumput yang hijau untuk setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk seluruh kegiatan kami 1 pekan ke depan Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati setiap kami seluruh jemaat. Kami bisa antusias mengikutinya dengan baik. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan doa-doa kami hanya di dalam nama, satu nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kita akan siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kembali saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Terima kasih Tuhan. Terima kasih karena Kau selalu membuat kami terpesona setiap harinya Tuhan. Di setiap cara-Mu Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Kami sangat kagum Yesus. Haleluya Tuhan. Ku kagumi cara-Mu mencintaiku. Kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku Kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu Kau tak menyerah akan hidupku. Ku kagumi cara-Mu mencintaiku. Kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku Kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu Kau tak menyerah akan hidupku. Tak terbatas kuasa-Mu, tak terduga cara-Mu. Kau yang kuandalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kasih-Mu, tak terduga jalan-Mu. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Ku kagumi cara-Mu mencintaiku. Sebab Kau ada di setiap proses dalam hidup kami Tuhan. Di titik terendahku Kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu Kau tak menyerah akan hidupku. Tak terbatas kuasa-Mu, tak terduga cara-Mu. Kau yang kuandalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kasih-Mu, tak terduga jalan-Mu. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Tak terbatas kuasa-Mu, tak
Benarkah kita menyadari bahwa apa yang kau hadapi pada saat ini adalah proses yang Tuhan izinkan? Memang ketika menyanyikan pujian ini, kami kagum akan Engkau. Tapi kadangkala ketika proses itu berlalu, hati ini terasa berontak. Ketika proses itu berjalan, kita kurang menyadari akan cara Tuhan yang bekerja. Bapak, pada saat ini kami ada di hadapan-Mu, Tuhan. Kami merendahkan hatiku di hadapan Tuhan. Kami perlu kekuatan daripada-Mu. Engkau tahu Tuhan, hati pribadi lepas pribadi. Jika Engkau ngerti hatiku Tuhan. Kami mengangkat tanganku di hadapan Tuhan. Sebagai rasa penyerahanku di hadapan Tuhan. Kami angkat tanganku di hadapan Tuhan. Sebagai rasa kami perlu Tuhan. Kami perlu Tuhan. Kami perlu Tuhan. Engkau yang melawat kami Tuhan dalam keterbatasan ini Tuhan. Di dalam keterbatasan ini kami perlu Tuhan. Dan ku angkat tanganku dan ku sebut, Yesus tolong kami. Tolong kami Tuhan. Pengurapan-Mu ada bersama dengan kami Tuhan. Pengurapan-Mu turun atas kami. Hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya di hadapan Tuhan. Tanpa pengurapan daripada Tuhan. Jemaat Tuhan Kau urapi semua di dalam nama Yesus. Ada pengurapan. Sehingga ke Tuhan, kami mendapatkan sesuatu ketika lewat ibadah ini. Sekali lagi Bapak, kami serahkan waktu ini sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Yesus. Amin. Shalom. Puji Tuhan, Tuhan berkati. Silakan duduk. Terima kasih Tembuel Singer musik yang telah membawa kita di dalam penyembahan kita. Saya ketika mempersiapkan tema pada hari ini, saya itu sudah berkumpul sejak minggu lalu. Tuhan apa? Ya. Terus kemudian lebih jauh, saya memang ketika dalam pergumulan itu saya diberikan satu nats, ya, satu nats, dan saya memang terberkati sekali lagi lewat renungan Mesbah Keluarga. Bagi yang mengikuti Mesbah Keluarga, itu 2 minggu yang lalu, yaitu tentang Daniel. Ya. Nah, saya bawa doa terus, saya gumuli terus.
kira-kira apa Tuhan yang Tuhan sedang mau kerjakan, yang sedang Tuhan mau bawa kepada jemaat Tuhan. Karena sekali lagi, saya sangat meyakini firman itu pedang bermata dua. Firman yang disampaikan memang untuk jemaat, terlebih juga untuk saya sendiri. Karena saya merasa apa Tuhan mau Tuhan lewat perenungan pada pagi ini. Pada pagi ini saya tetap berbicara atau kita akan belajar bersama-sama, yaitu tentang bangkit jadilah terang. Tetapi kita akan melihat suatu contoh tokoh dalam Alkitab, yaitu tentang Daniel. Ya, kita akan buka dulu, kita baca beberapa ayat. Kalau dibaca semua, itu pasal 1 dan pasal 2. Ini kalau buat baca, bisa nanti cuma baca, kita pulang. Jadi makanya saya cuma akan baca beberapa ayat. Akan saya bacakan. Dari pasal yang pertama, terlebih dahulu. Ayat yang pertama. Ya. Pada tahun yang ketiga pemerintahan Yoyakim, Raja Yehuda, datanglah Nebukadnezar, Raja Babel ke Yerusalem, lalu mengepung kota itu. Tuhan menyerahkan Yoyakim, Raja Yehuda, dan sebagian dari perkakas-perkakas rumah Allah ke dalam tangannya. Semuanya itu dibawa ke tanah Sinear, ke dalam rumah dewanya. Perkakas-perkakas itu dibawanya ke dalam perbendaraan dewanya. Kemudian lebih jauh, ayat yang ketiga, lalu raja bertitah kepada Aspenas, kepala istananya, untuk membawa beberapa orang Israel yang berasal dari keturunan raja dan dari kaum bangsawan, yaitu orang muda yang tidak ada celah, yang berperawakan baik, yang memahami berbagai-bagai hikmat, berpengetahuan banyak, dan yang mempunyai pengertian tentang ilmu, yakni orang-orang yang cakap untuk bekerja dalam istana raja, supaya mereka diajarkan tulisan dan bahasa orang-orang Kasdim. Dan raja menetapkan bagi mereka pelabur setiap hari bagi santapan raja, dan dari anggur yang biasa diminumnya. Mereka harus dididik selama 3 tahun, dan sesudah itu mereka harus bekerja pada raja. Nah, ini ayat yang ke-6. Di antara mereka ada juga beberapa orang Yehuda, yaitu Daniel, Hanaya, Misael, dan Arsaria. Kita baca sampai saat ini saja. Nah, kalau kita lihat dalam cerita ini, mungkin silsilah ini atau cerita ini tidak asing bagi kita, yaitu tentang keadaan bangsa Yoyakim, ya, itu Raja Yehuda yang ditawan atau dikalahkan oleh Raja Nebukadnezar. Raja Nebukadnezar, ketika saya lihat referensi, Raja Nebukadnezar itu yang memerintah ini Raja Nebukadnezar II. Dia memerintah tahun 605 sebelum Masehi sampai 562 sebelum Masehi. Berarti 38 tambah 6. Dia memerintah selama 44 tahun. Raja Nebukadnezar adalah raja yang sebenarnya terkenal di Babel. Salah satu puncak kejayaan Raja Babel itu di Raja Nebukadnezar sebenarnya. Nah, pada waktu Yoyakim, ini kita bicara sejarah dulu. Pada waktu Yoyakim itu anak Raja Yosia. Ya. Nah, Yoyakim pada mulai memiliki suatu kiblat. Karena sekali lagi Israel waktu itu kerajaan Yoyakim ini kerajaan Yehuda ini kerajaan kecil. Jadi dia
memiliki suatu kiblat, yaitu kepada Raja Mesir. Karena waktu itu yang besar, Raja Mesir, Raja Babel, itu besar. Dan kemudian Raja Media Parsi, itu yang kerajaan yang besar. Nah, Yoyakim ini berkiblat kepada Raja Mesir yang disebut dengan Raja Neko. Ini sejarah. Nah, dengan berkiblat kepada Raja Neko, kan ini berarti Yoyakim ini adalah bawahan daripada Raja Neko. Raja Babel ingin menjajah atau ingin mengalahkan Raja Yoyakim. Nah, kemudian dia mengepung. Tahap pertama dia kepung, ya, dikatakan Raja Yoyakim menyerah kalah. Tahap pertama. Orang yang menyerah kalah memiliki suatu kewajiban, satu kerajaan itu memiliki suatu kewajiban, yaitu apa? Dia membayar upeti. Dan Yoyakim ini memang pada akhirnya dia membayar upeti kepada si Nebukadnezar. Ini sejarah ya. Tetapi pada tahun 597-98 Raja Yoyakim ini kepingin memberontak kepada Raja Babel. Nah, di dalam misi pemberontakan itu gagal. Dan Raja Babel marah sehingga orang-orang itu bait Allah diruntuhkan yang sebagai simbol orang Israel, bait Allah dirobohkan dan kemudian orang-orang yang cakap dibawa. Terjadi suatu eksodus besar-besaran. Orang-orang yang gagah perkasa, orang-orang yang pinter itu dibawa. Nah, ketika dalam cerita ini sebenarnya dalam cerita sejarah ini itu memang Babel adalah kerajaan yang besar. Dia membutuhkan orang-orang pandai, dia membutuhkan pegawai-pegawai yang pandai. Makanya dia berikhtiar, bagaimana caranya? Salah satu caranya, orang-orang buangan ini dipilih. Menangkap ya? Orang-orang buangan ini dipilih. Nah, dipilih salah satunya yang dipilih, yaitu ada Daniel, ada Hanaya, Misael, dan Asaria. Ya, 4 orang yang dipilih. Nah, yang menarik bagi saya, Daniel dan kawan-kawan adalah sebagai orang buangan. Betul? Kita ngerti kan lewat sejarah tadi, Daniel dan kawan-kawan adalah orang buangan. Tetapi pada akhirnya dia bisa berdampak. Menangkap? Daniel dan kawan-kawan orang buangan, tetapi pada akhirnya dia bisa berdampak. Pada akhirnya dia bisa menjadi berkat. Dan yang itu yang perlu kita pelajari. Yang akan kita periksa bersama-sama. Bagaimana Daniel meskipun sebagai orang buangan yang pada mulanya cara untuk membawa Daniel itu dari tingkat bawah. Jangan dikira Daniel itu ketika langsung jadi orang buangan itu yang namanya orang jajahan. Itu pasti semua dari bawah. Boro-boro sudah bisa dipilih. Sama Daniel ini. Ketika dia ada dalam kelompok orang buangan. Proses yang dihadapi adalah proses yang panjang. Saya sangat tertarik ketika melihat sikap. Kalau pagi ini kita akan belajar lebih melihat daripada sikap Daniel.
Kalau Tuhan izinkan nanti sore, kita akan lebih melihat sikap daripada Hanaya, Misael, dan Azaria. Kalau sore nanti kalau ya salah kita akan belajar bersama-sama itu tentang lebih banyak di Daniel 3. Kalau sekarang kita akan belajar di Daniel 1 dan 2. Nah, kita akan melihat sikap yang dimiliki oleh Daniel sehingga dia menjadi berkat. Bagaimana sikap yang dimiliki Daniel sehingga Daniel menjadi berkat? Yang pertama, saya melihat sikap yang pertama, yaitu Daniel memiliki ketetapan hati. Daniel punya ketetapan hati. Itu yang pertama. Itu dapat kita lihat. Ayat yang ke-8. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tak usah menajiskan dirinya. Nah, yang pertama, saya melihat Daniel punya ketetapan hati. Ketika saya buka arti berketetapan, itu dari bahasa asli, ya. Saya tidak usah, saya aja bacanya bingung. Tulisannya SWM, ya. Itu dari bahasa Ibrani-nya. Tetapi saya melihat itu ada beberapa arti kata itu. Tetapi saya yang tertarik itu ada 2 arti. Yang ketika saya renungkan luar biasa. Berketetapan itu bukan hanya sekedar memiliki arti memang berketetapan, tetapi berketetapan itu memiliki arti. Yang pertama, menempatkan. Jadi memiliki arti menempatkan. Berketetapan itu memiliki arti menempatkan dari bahasa asli Ibrani. Tetapi yang kedua, yang saya betul-betul ketika saya renungkan, ini yang luar biasa. Arti daripada berketetapan itu memiliki arti dari bahasa aslinya, memiliki arti untuk mengatur. Sekali lagi, berketetapan memiliki arti untuk mengatur. Jadi, ketika bicara mengatur, ketika kita bicara mengatur, berarti ada suatu sikap untuk melakukan sesuatu. Setuju? Kita punya rumah. Tujuan kita, kalau kita punya rumah, apa? Kepingin kalau sudah jemur pakaian, kukut-kukut, letak motok, ngombok-ngombok di kamar, biarkan saja. Kemudian pulang rumah, pakai sandal dan sepatu, lemparkan sana sini. Apakah begitu? Semua orang pasti kepingin ketika punya rumah apa? Tertata. Benar enggak? Enggak ada orang yang kepingin rumah-rumah. Kalau orang yang punya rumah, kalau sudah ngelihat apa? Lihatlah orang kalau punya rumah, kalau masuk, kalau sudah pada dari depan sudah apa? Semrawut. Ini biasanya orangnya juga biasanya semrawut juga. Benar enggak? Ya. Kita ini punya rumah, kita pasti kepingin diatur yang baik, ditata yang baik. Makanya ada sekarang suatu ilmu yang mengatakan desain interior. Maksudnya apa? Rumah itu ditata yang baik. Mana ditempatkan, oh ini dikasih daripada supaya tempat, oh ini dikasih meja, oh ini dikasih lemari, ditata yang baik. Oh ini space yang masuk di dalam, dibikinkan lemari, supaya apa? Supaya tertata. Oh ini bisa untuk tempat sepatu, oh ini bisa tempat. Sekali lagi, orang mengatur harus mau bekerja, memilih, iya kan? Mengatur itu harus ada sikap melakukan
melakukan sesuatu untuk yang positif. Itu mengatur. Dan sama. Istilah berketetapan, itu istilah mengatur, berarti sebenarnya kita memiliki suatu sikap dalam diri kita untuk kita mengatur diri kita sebenarnya. Menangkap? Kita ngomong, saya berketetapan. Berketetapan apa? Itu berarti saya memiliki sikap untuk mengatur diri kepada sikap yang lebih baik. Nangkap? Nangkap Bapak Ibu? Nangkap kata-kata ini? Kalau nggak nangkap, tak ulangi lagi. Ya, ya makanya mungkin sekali lagi, kan tidak semua orang dapat menangkap. Berketetapan itu mengatur diri untuk melakukan sesuatu yang lebih baik. Itu berketetapan. Nah, ketika berbicara, mengatur, itu suatu usaha. Ketika berbicara mengatur, itu butuh adanya suatu kerja. Adanya sesuatu yang harus dikorbankan. Mungkin waktu. Mungkin sekali lagi ketika berbicara mengatur, ada sesuatu yang dikorbankan. Bisa waktu, bisa mungkin kesukaan, mungkin bisa sesuatu yang ini berbicara kita. Mungkin eman ya dibuang. Tetapi sekali lagi untuk berbicara mengatur harus ada pengorbanan. Sama ketika berbicara mengatur dari berketetapan ini daripada Daniel. Kita kembali pada ayat yang ke-8. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya. Ketika bicara ini, mungkin Daniel dikatakan orang bodoh. Loh. Bapak Ibu, tidak usah, ini pembayangan yang kalau yang zaman dulu. Bapak Ibu, ketika disuruh milih makan steak sama makan kangkung, enak mana? Apa? Enak steak kan ya? Iya kan? Enak steak. Bener enggak? Apalagi ada iga bakar. Waduh. Ya. Kalau bicara, ketika bicara santapan raja, itu bukan sekedar berbicara sekedar masakan-masakan biasa, Bapak Ibu. Itu masakan yang super enak. Loh, Babel ini adalah kerajaan besar. Berbicara masakan raja, berbicara sesuatu yang luar biasa. Tetapi sekali lagi, langkah yang diambil Daniel, ketika kita melihat, itu sebenarnya tidak gampang. Karena Daniel memiliki sesuatu pola pikir. Daniel ngerti. Daniel tuh tahu bahwa apa yang telah dipersembahkan kepada dewa, karena makanan-makanan Babel rata-rata adalah makanan yang sudah dipersembahkan dewa. Karena ketika kita bicara latar belakang, sampai namanya Daniel pun adalah nama dewa. Pernah dengar? Daniel itu artinya apa? Sebentar, ngerpek ya Bapak Ibu. Karena saya sendiri juga nggak hafal. Ya, Daniel itu artinya Allah adalah hakimku. Ya. Kemudian Daniel dinamai Belsasar. Bel itu artinya dewa tertinggi Babel. Jadi dewa ini memiliki peran untuk melindungi hidup
orang Babel. Itu Dewa Babel. Hanaya memiliki arti Tuhan menunjukkan kasih karunia. Kemudian dinamai Sadrah, betul ya? Yang berbicara hamba aku. Atau sebutan dewanya yaitu Dewa Bulan. Misael memiliki arti siapa yang setara dengan Allah. Ini arti Hanaya, Daniel, Hanaya, Misael, Asaria ini nama-nama yang bagus sebenarnya. Tetapi saya juga kurang ngerti. Mengapa nama baptisan sekarang yang ada adalah Bapak Mesak, Bapak Abednego, betul ya? Betul? Saya juga sendiri kurang ngerti. Betul ya? Saya sendiri juga kurang ngerti loh. Kenapa nama baptisannya kok Bapak Mesak? Ada yang namanya Bapak Mesak? Bapak Abednego. Abednego itu Asaria, itu Tuhan menolong. Dan dinamai Abednego. Hamba Nego, yaitu Dewa Hikmat atau Bintang Fajar. Seperti tadi Mesak. Mesak itu adalah bayangan pangeran. Makanya saya sendiri juga kurang ngerti. Mengapa nama baptisnya kok rata-rata kok enggak diambil di Misael, ya kan? Kalau Daniel sih sudah bagus. Karena Daniel ada Allah, ada hakimku. Hanaya menunjukkan kasih karunia. Kenapa nama baptisnya bukan Hanaya, bukan Misael, bukan Asaria, tetapi dipanggilnya Abednego, Mesak, dan Sadrah. Nah itu kalau lebih jelasnya tanya pada yang pendeta-pendeta ya. Karena saya sendiri juga kurang ngerti kenapa kok nama baptisnya yang dipakai itu. Nah yang penting ini menunjukkan kepada dewa. Dan Daniel ngerti, Daniel tahu bahwa sesuatu itu namanya aja sudah seperti dewa. Memang nuansa atau aura daripada waktu itu pastilah aura daripada penyembahan berhala. Babel itu berbicara pada penyembahan berhala. Makanya ketika makan pun Daniel ngerti pasti makanan ini sudah dipersembahkan pada berhala. Kepada dewa. Sehingga Daniel lebih baik aku makan kangkung, lebih baik aku makan bayam, lebih baik aku makan kacang panjang, lebih baik aku makan toge daripada aku makan steak hamburger misalnya kalau ada sekarang. Zaman dulu kalau ada. Yang jelas kepala sapi itu pasti ada. Kenapa? Zaman dulu kambing itu banyak. Mungkin kambing guling, mungkin ada, mungkin. Karena saya enggak hidup dulu. Ya, mungkin ada. Tetapi langkah yang diambil, sikap yang diambil adalah sikap yang kontroversi. Yaitu sikap mengatur diri, menahan diri. Dan ketika bicara anggur, ayat yang ke-8. Bicara anggur adalah bicara hal yang memabukkan. Bicara anggur adalah bicara hal yang memabukkan. Itu pun sekali lagi Daniel memiliki sikap, aku harus mengekang itu. Sikap berketetapan sebenarnya adalah sikap dasar orang percaya. Sikap ini adalah tujuannya sebenarnya jelas. Daniel ini tujuannya jelas. Tujuan Daniel adalah supaya Daniel di mata Tuhan kudus adanya. Setuju? Tujuannya jelas. Daniel itu kepingin di hadapan Tuhan Daniel kudus.
Ingat VOP yang tadi? VOP tadi apa? Ayo tesnya. Tadi kan ada VOP, betul ya? Waduh, ayo. Ayo VOP-nya. Pada datang kan tadi apa? Hidup kudus, betul ya? Yang membedakan, tadi ada no mention, betul ya? Kekristenan, hidup kudus adalah sebenarnya tanggung jawab. Yang membedakan kekristenan, hidup kudus, ini sedikit keluar. Yang membedakan kekristenan hidup kudus, karena apa? Dasar penebusan, tadi disebut dalam VOP tadi. Dasar daripada penebusan, yaitu apa? Secara posisi, orang Kristen itu sudah kudus. Dasar penebusan. Secara posisi, orang Kristen itu kudus. Tetapi untuk kudus lebih jauh, itu butuh suatu proses. Untuk kudus lebih jauh, itu butuh proses dan butuh suatu perjuangan. Sama. Makanya ketika aku melihat daripada Korintus, ini sedikit melenceng ya. Karena saya teringat tadi VOP. Ketika mengingat 1 Korintus 1. Paulus katakan pada jemaat Korintus, orang-orang yang kudus di hadapan Allah. Dan kalau kita lihat yang di belakangnya, jemaat Korintus adalah jemaat yang terpecah belah. Memihak-mihak. Aku golongan Apolos, aku golongan daripada Yesus Kristus, aku golongan daripada Paulus. Terpecah-pecah. Kemudian lebih jauh, jemaat Korintus adalah jemaat yang terjadi penyimpangan seksual. Jemaat Korintus. Jemaat Korintus adalah jemaat yang di dalamnya ada penyembahan berhala. Tetapi sekali lagi, Paulus tetap menyebut secara posisi orang yang telah ditebus itu kudus. Dan orang ketika mengerti posisi itu harus bertindak, harus melakukan bagaimana dia berlaku kudus. Makanya sama. Kudus yang dinyatakan dalam Daniel ini. Dan itu ngerti, dia tuh ngerti bahwa dengan hidup kudus, dengan kekudusan yang dia ambil suatu pilihan untuk mengatur hidup kudus, Allah berkenan. Makanya ketika berbicara ayat selanjutnya, ayat yang ke-9. Kalau kita lihat dalam Daniel, ayat Daniel 1 ayat 9. Maka Allah mengaruniakan kepada Daniel apa? Arti kata mengaruniakan itu Allah memberi. Karena dalam arti mengaruniakan di sini disamakan dengan arti memberi. Apa yang dikatakan Allah memberi di sini? Allah memberi apa saja? Karena Daniel memiliki satu pilihan yang tepat, yaitu berketetapan benar di mata Tuhan, maka apa yang didapat? 1, ayat yang ke-9, adanya kasih sayang. Yang pertama, adanya kasih sayang. Yaitu apa? Dikatakan ayat 9, maka Allah mengaruniakan kepada Daniel kasih dan sayang dari pemimpin pegawai istana. Daniel disayang. Itu yang pertama. Yang kedua, karena adanya satu pilihan yang benar, Daniel mendapatkan suatu kesehatan yang prima. Yaitu ayat yang ke-15 dikatakan lebih jauh. Coba dibuka ayat yang ke-15.
Dikatakan ayat yang ke-15. Setelah lewat 10 hari ternyata perawakan mereka lebih baik dan mereka kelihatan lebih gemuk daripada semua orang muda yang telah makan daripada santapan raja. Rupanya orang yang pilihannya tepat itu Tuhan buat menjadi lebih sehat. Apakah cuma itu yang didapat? Orang yang berketetapan di mana Allah memberi. Rupanya yang lebih lagi dikatakan ada hikmat. Ayat yang ke-17. 1:17. 1 ayat yang ke-17. Ketika keempat orang muda itu, Allah memberi pengetahuan dan kepandaian tentang berbagai-bagai tulisan dan hikmat. Sedang Daniel juga mempunyai pengertian tentang berbagai-bagai penglihatan dan mimpi. Rupanya orang yang berketetapan itu Tuhan berikan bonus. Makanya ketika berbicara Tuhan memberi, itu berbicara kapasitas yang akan Tuhan beri. Sesuai dengan kapasitas. Kalau Daniel, karena Daniel yang dibutuhkan adalah kasih sayang ke pegawai. Daniel yang dibutuhkan adalah suatu pembuktian, yaitu tentang kesehatan. Daniel membutuhkan yaitu tentang hikmat. Kalau kita pada belajar nanti, kita pada Daniel 1 sampai itu dibutuhkan. Makanya Tuhan beri itu. Tetapi ketika berbicara secara global, Tuhan beri sesuai dengan kapasitas orang masing-masing. Ketika berbicara Allah memberi, berbicara sesuai dengan kapasitas orang masing-masing. Mungkin orang punya kapasitas. Aku supaya keluargaku rukun. Misalnya. Tuhan berikan. Mungkin ada orang yang kapasitas. Oh, aku kepingin usahaku ini lancar. Usahaku diberkati. Bisa lewat usaha diberkati. Mungkin kapasitas ketika orang pelayanan. Orang itu mendapatkan satu pengurapan. Orang itu mendapatkan hikmat. Bisa sesuai dengan kapasitas. Mungkin orang itu seorang olahraga butuh kesehatan. Kapasitas yang Tuhan beri apa? Ya kesehatan. Sekali lagi, berbicara Allah memberi, itu berbicara kapasitas. Menangkap? Kalau berbicara kapasitas, yaitu berbicara apa keperluanmu. Ya kan? Ketika berbicara kapasitas, itu berbicara apa keperluanmu. Jadi Tuhan memberi, itu berbicara Allah memberi sesuai dengan keperluanmu. Tetapi pertanyaannya kembali pada bagian yang pertama. Sudahkah kita Nangkap? Jadi yang penting, bagaimana kita berketetapan, itu sangat penting. Jangan menuntut sesuatu yang kita nuntutnya Tuhan aku beri ini, aku beri ini. Manusia, kecenderungan manusia itu ketika berdoa, kepingin hasilnya terlebih dahulu. Setuju? Ketika kita doa, kita yang kepingin apa? Tuhan, aku pengen doaku dijawab. Benar enggak? Tetapi kita enggak pernah tahu apa arti kita berketetapan dulu. Nah, kan? Kita kepingin ketika doa, Tuhan, aku pengen ini. Sekali lagi ini juga menjadi satu pembelajaran. Bukan berarti setiap yang kita lakukan itu pasti dikatakan berhasil. Meskipun saya pun berdiri di sini sebagai seorang hamba Tuhan. Ketika menjalani sesuatu, belum tentu.
Ketika ada sesuatu yang melenceng, Tuhan pasti betulkan. Tuhan pasti giring. Baik dalam kehidupan keseharian, usaha. Ketika ada sesuatu yang melenceng, saya pun merasa Tuhan sedang bawa kepada satu diarahkan. Diarahkan itu tidak enak Bapak Ibu. Diarahkan itu tidak enak. Diarahkan itu tidak sesuai dengan kehendak kita. Benar? Diarahkan itu tidak sesuai dengan kehendak kita. Tetapi itu adalah suatu proses. Makanya puji tadi yang terakhir, ku kagumi, betul ya? Caramu mencintaiku. Di setiap proses hidupku, ya kan? Di titik terendah, berangkat. Akan hidupku tak terbatas caramu, tak terduga caramu. Tulang ku hendakkan di setiap langkah hidupku. Ketika bicara proses, gak enak. Mesbah keluarga kemarin, apa? Jujur kan saya diberkati lewat mesbah keluarga semalam sore. Wahyu 1:8. Aku adalah Alfa Omega. Ketika saya membawakan renungan itu, saya pun ketika saya bersama ada istri, kemudian ada Billy, ada anak saya Elika, kami pun merasa dikuatkan. Ketika berbicara Alfa Omega, itu berbicara Allah itu kekal. Setuju? Ketika berbicara Allah kekal, itu berbicara Allah ngerti setiap langkah dalam kehidupan kita. Setuju? Yang dulu, sekarang, dan sampai selamanya pun Tuhan tahu apa yang akan terjadi dalam hidup kita. Cuma ada 3 perkara yang sebenarnya Tuhan ingatkan. Dia izinkan, saya jujur aja, keluar renungan ini secara spontanitas. Dia izinkan, dia mengerti, dan dia bertindak. Manusia kecenderungannya apa? Tuhan, aku kepingin Tuhan bertindak. Setuju? Ketika kita dalam berdoa, kita ingin, Tuhan, aku ingin Tuhan bertindak. Kita tidak melewati suatu proses yang namanya dia izinkan. Dia izinkan itu artinya apa? Dia tahu. Dia tahu. Izinkan itu dia tahu. Dia tahu. Tetapi kadangkala Tuhan membiarkan. Ingat daripada murid-murid ketika berlayar ke Danau Tiberias kalau nggak salah, dalam Markus 9 tahun itu, saya kurang persiapan juga di situ. Ketika Yesus sedang berdoa, murid kemudian naik menyeberang danau yang jaraknya kalau nggak salah itu sekitar 21 kilo. Di tengah-tengah. Di pemandangan manusia nggak kelihatan. Tetapi murid-murid itu dikatakan dia mendayung karena ada badai. Pertanyaannya, Yesus itu ngerti loh. Gak tahu sudah berapa lama
Bapak Ibu? Dia izinkan itu, dia itu berbicara tidak langsung. Berbicara dia izinkan, itu bicara proses. Ketika ngomong dalam sebuah keluarga kemarin, ketika bicara dia izinkan, itu bicara proses sebenarnya. Enggak enak. Kita sedang mendayung. Oh kok enggak sampai-sampai. Aduh Tuhan, mungkin kita frustasi. Tak capek Tuhan aku. Tapi ingat, di dalam dia yang izinkan, dia tahu. Dia tahu itu artinya apa? Dia itu, makanya ketika saya coba renungkan, saya teringat dalam 1 Korintus, ayat yang begitu kita sering kita baca, 1 Korintus 10 ayat 13. Percobaan yang kamu alami adalah percobaan yang jaminan Tuhan apa dikatakan? Karena dia apa? Arti dia setia itu dalam loh Bapak Ibu. Arti dia setia bahwa dia tidak akan membiarkanmu untuk engkau jatuh. Arti dia setia, dia pasti akan menolongmu dan tidak dibiarkan engkau akan jatuh tergeletak. Ada pertolongan Tuhan yang Tuhan nyatakan. Saya teringat Bapak Pendeta, Pak Gembala minggu lalu. Kita sudah bergumul 5 tahun untuk pengembangan daripada tempat ini. Karena tempat ini memang butuh untuk tempat yang lebih besar. Amin. Kita berdoa sudah 5 tahun. Ketika pagi berdoa belum ada jawaban. Jawabannya itu baru sore hari Pak ya. Sore hari jam 5 lebih ya. Dan baru dibuka ketika lagi makan-makan di tempat saya. Haleluya. Tuhan jawab. Tuhan berikan itu pasti waktu yang tepat. Dan ingat, ini pun adalah langkah awal. Kenapa? Tuhan akan bertindak lebih besar lagi. Tergantung jemaat GBI Gunung Padang ketika meresponi akan apa yang Tuhan taruh. Oleh sebab itu, jangan patah semangat ketika engkau ada dalam proses. Tuhan sedang membawa. Tuhan izinkan itu semua. Tuhan izinkan itu semua. Dan akan kita melihat tak terbatas kuasa Allah. Pada bagian yang kedua secara cepat. Sikap Daniel yang kedua. Bukan hanya sikap, punya ketetapan hati. Tetapi sikap yang kedua, Daniel punya keeratan atau keintiman dengan Tuhan. Daniel 2, 18-19. Coba dibaca. 10 menit selesai. Ini jamnya 9:30. Daniel 2, 18-19. Dengan maksud supaya mereka memohon kasih. 18-19. Dengan maksud supaya mereka memohon kasih sayang kepada Allah semesta langit mengenai rahasia itu.
Supaya Daniel dan teman-temannya jangan dilenyapkan bersama-sama dengan orang-orang bijaksana yang lain di Babel. 19. Maka rahasia itu singkapkan kepada Daniel dalam suatu penglihatan malam. Lalu Daniel memuji Allah semesta langit. Secara singkat, ini adalah cerita yang gak masuk akal. Kalau cerita melihat Raja Babel punya mimpi, mimpinya gak diomongkan, tapi supaya orang bisa ngerti mimpinya dan mengerti menafsirkannya. Kalau diterjemahkan sekarang, ini perintah adalah suatu perintah gila. Punya mimpi, gak diomongkan. Tapi orang disuruh nebak mimpi yang aku mimpikan semalam. Kalau itu misalnya, dan hukumannya, kalau sekarang misalnya, kalau nggak bisa membaca mimpi, tak tembak semua. Kira-kira Bapak Ibu gimana? Ngomongnya apa? Iki penguasa edan, bener nggak? Mimpi, makanya ketika Ali Nujum ngomong, loh Tuanku, bagaimana aku bisa menafsirkan mimpi? Mimpinya gak diomongkan, tapi aku disuruh nafsirkan. Tapi dalil daripada Raja Nebukadnezar, kamu kan ahli nujum, kamu kan orang bijaksana. Kalau aku ngomong kamu pasti bisa berembuk, artinya begini. Itu gambaran daripada si Babel. Makanya ketika cerita ini, kalau dibayangkan ini cerita-cerita gila sebenarnya. Tetapi sekali lagi, karena keeratan dengan Tuhan Daniel, karena keintiman dengan Tuhan, Daniel mendapatkan pewahyuan daripada Allah. Karena punya keintiman dengan Tuhan, Daniel mendapatkan pembukaan rahasia yang tidak mungkin diberikan pada orang lain. Orang yang erat dengan Tuhan, percayalah Tuhan akan memberikan yang terbaik dalam hidupmu. Ingat cerita daripada Abraham? Sampai maksud hati Tuhan pun Tuhan sampaikan ketika berbicara tentang Sodom dan Gomora. Baru pernah ada cerita, ada tawar-menawar antara manusia dan Allah, yaitu antara Abraham dan Allah. Tuhan, 50 orang saja. Jangan bumi hanguskan Sodom, Gomora. Ya kalau nggak ada 50, nggak akan hanguskan. Bingung, tuh, berarti nggak ada. 40 Tuhan, 40. Kalau dilihat ceritanya cerita dongeng seperti apa antara anak dan apa? Ini terjadi karena keratan sebenarnya. Terjadi antara Allah dan Abraham itu terjadi karena keratan. Ya bagaimana Daniel itu, bagaimana Abraham itu begitu erat dengan Allah sehingga bisa terjadi satu tawar menawar. Ini luar biasa. Maksudnya apa? Maksud hati Tuhan itu pun disampaikan kepada orang yang dikasihi. Perkenanan Tuhan terjadi kalau orang intim dan erat dengan Tuhan. Bagaimana Tuhan akan menyampaikan sesuatu kepadamu dan kepadaku kalau tidak kita mulai dengan keintiman dengan Tuhan. Saya pun sedang belajar bagaimana merelakan waktu untuk pagi datang pada Tuhan. Sekali lagi berat Bapak Ibu. Ketika bangun pagi-pagi, apalagi kalau tidurnya sudah
malam jam 11. Aduh, mau bangun. Saya itu tipe orang yang sebenarnya kalau kurang tidur itu saya pusing. Saya memang orangnya sejak dulu, saya itu tipe orang yang kalau tidur itu harus cukup. Harus paling enggak 6 jam, kalau bisa 7 jam. Sampai sekarang itu saya masih bisa tidur. Kebiasaan saya ini orang tipe yang tidurnya cukup. Nah, saya tapi kalau tidur misalnya jam 11, jam 3 bangun, itu perjuangan. Kenapa? Jujur, ketika ngomong mau bangun, kadang kala bangun pusing Bapak Ibu. Tetapi sekali lagi, yang saya ngerti, keintiman dengan Tuhan itu harus dibangun. Bagaimana engkau akan dapat kuat menghadapi hidup ini jika keintiman tidak kau bangun di hadapan Tuhan? Bagaimana engkau akan dapat melihat, mendengarkan suara Tuhan kalau keintiman itu tidak kau bangun di hadapan Tuhan? Saya pun sering menyadari ketika lewat doa, dibangun lewat penyembahan. Salah satunya ketika lewat ini pun. Ketika minggu lalu, saya cuma ngomong sama Vera, Ver, berdoa saja. Temanya apa Om kira-kira? Sudah berdoa saja, nanti pasti ketemu. Saya enggak ngomong, betul? Saya enggak ngomong. Tapi buktinya, Tuhan ketemukan. Saya ketika lihat pertama ketika membuka, Tuhan sanggup. Haleluya. Nah saya di situ saya melihat Allah yang aku punya adalah Allah yang sanggup berperkara dalam hidupku. Dan Allah yang kita punya itu pun sanggup berperkara dalam hidupmu juga. Cuma tergantung bagaimana engkau mempercayai Allah dan bergaul erat dengan Allah. Aku punya Tuhan ya. Saya undang jemaat Tuhan bangkit berdiri. Yang telah berjanji dan tangguh menggenap. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Yang telah berjanji dan selalu menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Dari atas ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu.
Aku punya Tuhan yang besar, Dia tak berjanji dan selalu menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasanya. Ku terima syarat kemenangan darimu. Yang Tuhan lihat, engkau tetap percaya kepada Dia. Yang Tuhan lihat, bagaimana engkau dapat menikmati proses itu. Yang Tuhan lihat, bagaimana engkau tetap bertahan dan tidak menyerah dalam proses itu. Kalau engkau siap menjadi berkat, kalau engkau siap akan dipakai Tuhan, kalau engkau siap Tuhan, engkau berdampak di tengah-tengah orang lain. Berketetapanlah hati kepada Allah. Punya hubungan yang intim dengan Allah. Maka Allah akan bertindak, memakai engkau, akan membawa engkau menjadi terang-terangnya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami nikmati Tuhan proses yang Tuhan bawa. Karena kami percaya apa yang tidak akan aku lihat sedang Allah sediakan dalam hidupku. Apa yang tidak aku dengar pun sedang Allah siapkan dalam hidupku dan hidup bagi orang percaya. Berkati Tuhan jemaat-Mu Tuhan. Berkati mereka semua. Supaya mereka tetap percaya dan mengandalkan Allah yang luar biasa. Dan jangan percaya, aku punya Tuhan yang besar, yang tak berjanji dan selalu menggenapi. Percaya kuasanya, ku terima syarat kemenangannya. Haleluya, terima kasih Bapa. Kami percaya hadirat-Mu dan kuasa-Mu ada bersama dengan kami umat-Mu pagi hari ini. Dan kami percaya setiap kami yang hadir dalam ibadah pagi ini, apapun proses hidup yang kami jalani, ketika kami orang-orang yang tetap memiliki ketetapan hati untuk tetap berjalan bersama-Mu, ketika kami orang-orang yang tetap memiliki hubungan yang dekat intim dengan Tuhan, kami percaya Tuhan berjanji tidak akan pernah mempermalukannya. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kami. Bahkan kami percaya pertolongan Tuhan selalu nyata dalam kehidupan kami semuanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan pagi hari ini kami percaya sukacita Tuhan melimpah dalam kehidupan kami semuanya.
Firman Tuhan telah kami dengar pagi hari ini. Kami percaya firman Tuhan yang hidup, firman Tuhan yang menguatkan, firman Tuhan yang membawa kami terus bangkit untuk menjadi terang di tengah dunia yang penuh kegelapan ini. Berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan isi hatimu, pengurapan yang baru, hikmat-Mu itu terus menyertai, supaya hamba-Mu Tuhan Engkau terus pakai untuk menjadi berkat, baik di tengah-tengah pelayan di tempat ini, dan juga ketika hamba-Mu pergi ke pelayan dimanapun, penyertaan Tuhan menyertai terus Tuhan nyatakan. Sehingga apa yang dia lakukan menjadi berkat dan Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih dan berkati seluruh setiap hamba-Mu yang sudah melayani pagi hari ini. Apapun pelayan mereka, Kau terus melengkapi dan terus mengurapi. Supaya pelayan mereka di hari yang selanjutnya, khususnya nanti sore Tuhan, mereka Tuhan terus Engkau pakai untuk memberkati setiap jemaat Tuhan yang hadir dalam setiap pelayanan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan kembali pulang. Seperti Tuhan menuntun langkah kami pada waktu kami berangkat ke tempat ini. Kami percaya tuntunan Tuhan yang sama Tuhan nyatakan bagi kami semuanya. Sehingga setiap kami boleh kembali tiba di tengah keluarga kami dengan tidak kurang suatu apapun. Dan berkat Tuhan, sukacita Tuhan terus melimpah-limpah dalam kehidupan kami semuanya. Terpuji-pujilah nama-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa bersyukur untuk pimpinan Tuhan dan berkat Tuhan, sukacita Tuhan yang Tuhan sudah berikan buat kami dalam ibadah kami pagi ini. Haleluya, mari saudara dia kasih Tuhan. Arahkan hatimu dan angkat tanganmu dan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan yang sentiasa memberikan berkat-Nya bagi setiap kita yang hadir dalam ibadah pagi hari ini. Dia juga yang sentiasa memberikan perlindungan-Nya atas setiap kehidupan kita, baik secara pribadi maupun keluarga kita. Dia juga yang sentiasa menyinari setiap kita dengan wajah-Nya, memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya pada mereka damai sejahtera. Sekarang saudaraku yang dikasih Tuhan, pulanglah dengan penuh sukacita, dengan membawa berkat rahmat Allah yang berlimpah-limpah, serta kasih sayangnya yang sempurna di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis dan indah di dalam kuasa Roh Kudus yang selalu menguatkan kita, yang selalu meneguhkan kita, yang selalu menyertai kita sampai hari ini, bahkan sampai Maranatha. Ia datang kedua kali kelak. Ia tetap mendapat kita orang yang setia kepadanya, yang percaya dan berkati Tuhan kita berkata, amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita Yesus Kristus.